Misalnya ayat, nggak usah ayat-ayat yang rumit kita hafal, yang sering kita baca terutama 15 hari terakhir Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini uslub bahasa saja. Sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkannya. Kata menurunkannya ini punya makna yang jarang kita ingat, bahwa untuk menerima ilmu Alkitab kita mesti di bawah. Kolbu ini harus di bawah dulu, kepala ini harus di bawah dulu, rohani ini harus dihinakan dulu. Menghinakan diri kepada Allah, beradab kepada Sayyidina Rasul, waris baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebut warasatul anbiya. Baru nyampe inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sayyidina Rasul. Melek malam hari, itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya seorang muta'allim dan muallim ketika anzalnahu, kami turunkan ilmu laduni, futuh ke dalam. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina alkitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Puji syukur hadirat Allah, laulahu ma wasaltu ila hadzal makanil mubarak, ya. Kalau bukanlah karena Allah kita tidak bertemu, dan saya tidak mungkin menginjakan kaki di pesantren Abuya Dr. Busra Karim hafizahullah. Ini baru asli Abuya. Kalau ini Abuyanya masih junior. Dan semua itu tentu karena Allah itu maha transenden, laisa kamitslihi syai', la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Maka rahmatnya ini Allah tajallikan, Allah nyatakan, manifestkan pada diri seorang yang mulia yang disebut akhlaknya azim, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu guru daripada ulama kita di Nusantara namanya Syekh Abdurrahman Al-Ahdal Al-Yamani, Sayyid Habib. Beliau guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani, guru juga daripada Syekh Abdul Samad Al-Falembani, Syekh Arsyad Al-Banjari. Murid-murid beliau ini, murid-murid Sayyid Ahdal ini, itulah yang menjadi guru dari Syekhana Khalil. Itulah yang jadi guru daripada pendiri-pendiri bangsa ini, negeri ini, yang mempertahankan Ahlus Sunnah sebelum Indonesia berdiri. Ya, kalau nggak ada mereka, kita nggak tahu kemana bersanad. Jadi kitab-kitab sekarang itu dari beliau. Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal punya guru namanya Sayyid Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Beliau dapat ijazah dari gurunya namanya Salawat Azimiyah. Silakan nanti dilihat, itu mensyarah keaziman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya mendapat ijazah sholawat ini waktu berkunjung ke salah satu ulama di Brunei, ya. Ada seorang sayyid, marganya Al-Kaf, dan saya meminta ijazah aurat Idrisiyah Ahmadiyah. Salah satunya sholawat azimiyah. Itulah karena keaziman beliau, insya Allah meskipun diri kita ini kotor, kita nggak ada yang maksum, ya. Kecuali nama dari murid Syekhana Khalil dilasem namanya Syekh Maksum. Namanya maksum, tapi hakikat zat beliau dan zat kita sama, tidak maksum, ya. Maka kita ini mahalul khata wa nisyan, bal mahalul isyan. Kita ini mahal kedurhakaan, ya. Nggak durhaka di mata, di telinga, nggak di telinga, di kolbu, nggak di kolbu, di lisan. Begitulah setiap hari, ya. Ja'alanallah minat tawwabin, amin rabbal alamin. Perlu saya kasih tahu bahwa gelar Abuya itu bukan saya yang buat, Kiai, ya. Itu dikasih oleh guru saya juga. Maka yang paling pantas tentu beliaulah yang dipanggil Abuya, ya.
Kalau saya masih belum pantas. Namun di kampung saya di Sumatera Barat, Minangkabau, semua muallim dipanggil Buya tanpa A. Maka Abuya bukan kampung saya, itu dari guru yang lain. Ya. Nah, terlepas dari gelar itu, para kiai, para nyai, para mahasantri yang pasti dimuliakan Allah bil ilmi wal amal. Ya. Judulnya mengerikan sekali itu ya. Urgensi kitab kuning, apalagi dalam berbangsa dan bernegara. Kalau bahasa saya, daur al-kutub al-arabiyah safra gitu ya, fi ta'amul bid-daulah barangkali ya, wa sya'ab. Apakah santri-santri, para kiai ketika ngaji kitab lalu ketinggalan? Menurut saya sebaliknya. Justru kemajuan santri, kemajuan kiai itu ketika dia pegang kitabnya. Maka mohon maaf nih para kiai, kajian yang paling menarik seumur hidup saya adalah pengajian umum kah itu, pengajian di pesantren kah itu, yang ada kitab di depan kiainya. Sepakat nggak? Tapi kalau pengajian gak ada kitabnya, kiainya paling-paling ya mengulang yang dia dulu ulang, yang dia udah lupa kalau dia telah mengulang-ulang itu. Mungkin lucunya diulang-ulang, lawaknya diulang-ulang, karena mah bingung mau apa lagi. Maka saya melihat sosok dari guru kami, guru-guru kami banyak sekali, ini yang menginspirasi saya untuk ngaji kitab. Maka nanti malam mohon disediakan kitab aja di depan Pak Kiai. Ya, ihya kayak apa, kayak terserah lah apa. Tabarukan baca kitab, karena sekarang kita membicarakan keaziman kitab. Ya. Ada hal yang menarik yang kita lupa di Quran. Misalnya ayat, nggak usah ayat-ayat yang rumit kita hafal, yang sering kita baca terutama 15 hari terakhir Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini uslub bahasa saja. Sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkannya. Kata menurunkannya ini punya makna yang jarang kita ingat, bahwa untuk menerima ilmu Alkitab kita mesti di bawah. Kolbu ini harus di bawah dulu, kepala ini harus di bawah dulu, rohani ini harus dihinakan dulu. Menghinakan diri kepada Allah, beradab kepada Sayyidina Rasulullah dan pewaris baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebut warasatul anbiya. Baru nyampe inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa disebutkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar secara harfiah, ini kita nggak bicara asbabun nuzulnya, kita bicara secara harfiah saja dulu. Fi Lailatul Qadar, pada malam yang qadar. Qadar itu dalam bahasa Arab artinya dayyiq. Contohnya ada ayat wa man qudira alaihi rizquhu. Apa artinya wa man qudira? Wa man daqa alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya. Maka Lailatul Qadar, kata Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi, kawan dari Ibnu Asakir, orang ini bertiga dengan Ibnu Khuzamah, pengarang kitab Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. 3 orang ini. Ini 3 orang pernah suluk kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani 40 hari. Tapi bihadzal arba'in asbaha haula min kibaril ummah. Ya, karena 40 hari bersama Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah angkat derajat mereka dan dikenang di kalangan santri di semua tempat. Ibn Asakir, pengarang hadis, pengarang sejarah. Ibnul Jauzi, kritikus sufi, tapi dia sufi. Dia mengkritisi Ghazali, tapi dia pengikut Ghazali. Kalau sekarang kan enggak, mengkritik orang sekaligus menghancurkannya, seperti kata Abuya tadi. Ya. Kalau ini tidak, Ibnul Jauzi mengkritisi Imam Ghazali, tapi ingin membersihkan nama Imam Ghazali. Maka dia
ikhtisarlah kitab Ihya. Ikhtisar kitab Ihya ini diikhtisar lagi oleh murid-muridnya. Maka ada namanya Minhajul Qasidin. Nah, inilah saya senangnya. Minhajul Qasidin dipakai oleh kalangan Salafi Wahabi hari ini. Kita berdoa semoga ini asbab mereka menjadi sufi. Ya. Ini 40 hari ngaji ke Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, Imam Ibnul Jauzi dengan keberkahan liqa'nya dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani mampu yang tersirat di ayat-ayat tersebut. Salah satu pemaknaan ini adalah berkah dari riyadhah beliau, bahwa al-qadar bermakna dayyiq. Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa disebut malam, kenapa disebut sempit? Nah, ini juga ada kaitan dengan Isra Mi'raj. Kan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ya, disebut malam, kenapa enggak nahara? Karena memang malam. Ah, inilah nanti hubungannya ke Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, hadzal ilm laisa bitamanni wala la'alla wala laita. Ya, ini ilmu bukan ketika engkau mengatakan coba kalau saya dulu nyantri, coba kalau saya kayak Abuya Busra maksudnya ya. Coba kalau saya coba seandainya guru meninggal, kiai meninggal, apa kata kawan? Ya Allah, kiai itu sudah meninggal, saya belum sempat ngaji. Nah, itu kata ngomong ya laitani. Itu akibat ngomong tadi. Ya, hazal ilm kata Imam Suyuti harus bis sahar. Apa arti bis sahar? Melek malam hari. Itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya seorang muta'allim dan muallim ketika anzalnahu, kami turunkan ilmu laduni futuh ke dalam kolbunya. Itu baru. Setelah itu apapun kitab di depannya dia akan sanggup membahas, karena ilmunya bukan dari kitab, daripada yang menurunkan kitab. Tapi kenapa harus ada kitab? Masih ingat Sayyidina Nabi SAW di musim paceklik perang, di saat perang baginda Rasulullah SAW kehabisan air, maka Nabi dan para sahabat berkumpul. Apa kata Nabi? Berapapun airmu kumpulkan di wadah ini. Maka semua ada yang 1 tetes, ada yang 2 tetes, semua yang ngumpulin. Lalu tangannya ditaruh. Kenapa Rasulullah tidak langsung naruh tangannya begini? Kenapa? Ah, inilah al-qaid bil asbab, itu lazim. Berkait, bersandar kepada asbab secara zahir itu satu hal yang mesti dilakukan. Kalau Allah mau, ini santri langsung jadi wali, tapi ntar ngomongnya aneh-aneh, bisa langsung. Kalau Allah mau, Nabi Muhammad dari kecil sudah dikenal sebagai Rasul, tapi kenabian beliau sebelum beliau lahir. Tidak benar kalau beliau diangkat umur 25. Coba cari satu teks saja di Quran, di Sunnah, di Ijma', di Qiyas, di Sirah Nabi, bahwa beliau diangkat umur 25, enggak ada. Umur 40 enggak ada. Kenapa muncul taklim, daras, Nabi Muhammad diangkat umur 25? Saya bingung tuh dari mana tuh. Mungkin Pak Kiai ketemu teksnya, mohon kasih tahu saya. Siapa tahu saya yang tersesat, kan kontroversi kata Pak Kiai ya. Buka semua kitab-kitab sirah itu, nggak ada. Belum ketemu maksudnya, lebih pas ya. Yang paling jelas di Sahih, di Sunan Tirmizi, di Sunan Darimi, Al-Hakim. Apa kalimatnya? Sahabat datang, qila ya Rasulullah, kata Abu Hurairah nih, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mata takunu nabiyyan? Engkau jadi nabi kapan? Apa jawaban Nabi? Adam baina ma'in utin. Adam belum, masih tanah, masih air. Belum ada Adam, saya sudah jadi nabi. Berarti beliau telah diangkat jadi nabi sebelum alam semesta ini dicipta. Beliau yang pertama dicipta. Nah, itu semua turas-turas kita. Kenapa nggak baca itu gitu? Nah, ini contoh-contoh aja ya. Nah, tapi Allah menginginkan asbab berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mau,
Kenapa Nabi Muhammad harus hijrah? Sehingga Nabi berkalam ke bumi Mekah. Apa kata Nabi? Ketika beliau Fatu Mekah, Nabi ngomong ke Mekah, wahai Mekah, wahai tanah Mekah, kalau bukanlah aku diusir oleh kaumku, tentu aku lebih suka tinggal di sini. Lalu beliau balik lagi. Nah, inilah dalil merantau ya. Itu dalil saya itu, Abu ya. Beliau kan ngomong ketika dikabarkan oleh Waraqah bin Naufal, ya, nanti kamu akan diusir kaummu. Nabi bertanya, awa mukhriji, apakah mereka akan mengusir aku? Nabi sendiri sebenarnya tidak siap awalnya ketika dapat wahyu harus diusir. Kontroversi juga, lebih kontroversi dari Ar-Razi lah, nggak ada apa-apanya ya. Dan itu sudah sunnatullah. Tapi saya tidak pantas disamakan dengan beliau ya. Beliau azim sya'nu ya. Nabi mesti ambil asbab ya, mesti ambil asbab. Nah, inilah kenapa jika di ungkapan Isyari namanya, tafsir Isyari, ada Lailatul Qadar ya, maka kullu lailatin Lailatul Qadri, setiap malam itu ada Lailatul Qadarnya. Bagi siapa? Liman qama wa sahar, bagi yang malam itu dia qiyam dan dia bergadang. Inilah amalan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam hatta Syafi'i, hatta Ahmad ya, hatta Al-Bukhari, semuanya mengalami itu. Maka kita ini jauh, kita nggak mungkin sampai seperti mereka dulu. Wajar 4 mazhab yang kita pakai hari ini, terutama Syafi'i, tak tergantikan. Orang-orang kayak kita mau gantikan, mau tidur handphone, bangun tidur handphone, mau lawan Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i baca 1 ayat berhenti, kalau kita lewat TikTok berhenti. Wah, nggak berhenti itu, karena dia TikTok ini memang sengaja diprogram pendek dan menarik. Setelah itu putar lagi sampingnya, putar lagi bawahnya, geser gitu. Begitu terus. Saya mau tanya, jawab di hati ya. Awal beli handphone, beli smartphone, gimana? Langsung bisa atau gaptek? Deso. Sama semua kita. Awal beli handphone, smartphone, kita nggak terbiasa. Tapi setelah biasa, candu. Itulah hebatnya smart kolbu. Itulah kenapa ahli wirid, ahli zikir, ahli baca kitab malam hari kecanduan ngolah itu, geser-geser itu di kolbunya, geser-geser itu di kepalanya. Coba lihat chip yang ada memori di situ di handphone, kecil sekali. Coba otak kita gede begini. Ini kalau dibuka gede nih. Kalau di komputer ada prosesor, masih gedean kepala ini. Sangat besar kepala ini. Cuma sayang kita tidak mengaktifkannya. Nah, betul kalau dokter mengatakan tidur harus 8 jam sehari. Tapi itu nggak berlaku bagi imam yang 4. Coba imam yang 4 tuh nggak ada yang tidur 8 jam sehari, nggak ada. Abu Hanifah pernah digosipkan indah sama orang. Dia lagi jalan di gang, tahu-tahu ada orang ngumpul-ngumpul. Itu loh si Nu'man, nama kecilnya Nu'man. Si Nu'man, dia kalau malam hari, waktu saya bangun malam hari, dia masih sholat. Saya bangun lagi, dia sholat. Saya bangun lagi subuh, dia lebih duluan pergi ke masjid. Nu'man ini memang luar biasa. Sepertinya dia qiyamul lail tamaman kullah. Dia qiyamul lail setiap malam. Kullul lail. Dari awal malam sampai akhir malam dia nggak tidur. Padahal Abu Hanifah, dia punya rahasia. Dia tidur dulu jam 12 baru bangun. Kalau kita dipuji begitu seneng ya. Ngamalin 50%, pujiannya 100%, seneng ya. Ilmunya 50%, viewernya 100%, suka ya. Kita menipu diri sendiri.
Makanya kita suka di like orang, suka di view orang, ditonton orang. Kita menipu diri sendiri. Kalau mereka tahu kita siapa, mereka nggak akan suka nonton kita. Ya, benar nggak? Aib kita banyak sekali. Imam Abu Hanifah mendengar itu, jadi mereka bercerita, telinga beliau dengar. Inilah hebatnya orang Qiyamul Lail, telinganya kuat. Akhirnya beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak mau dipuji dengan sesuatu yang aku tidak amalkan. Insya Allah malam nanti sa'aqumul lail kullah, aku akan qiyamul lail sepenuhnya. Imam Abu Hanifah mursyidnya sudah mati semua. Hammad bin Salamah sudah meninggal. Maka mursyidnya adalah alam. Siapapun yang berbicara tentang dia, pujiankah itu atau cacian, itu gurunya. Ini yang diambil Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang tidak punya mursyid, carilah kawan. Yang tidak punya kawan, lihatlah musuh. Musuh itu adalah mursyid, tapi mursyid kegelapan. Maksudnya apa? Yang paling tahu aib kita musuh. Jadi jika ingin memperbaiki diri, lihat komentar musuh terhadap kita. Hater namanya kalau di dunia netizen itu, Abu ya. Apa kata-kata si hater ini, si pembenci ini terhadap kita? Kita lihat, benarkah? Jangan marah. Nggak usah buat video langsung balas, nggak usah. Ya, tanggapin, balas lagi. Itu childish, anak kecil begitu. Abu Hanifah tidak balas, dia perbaiki dirinya. Imam Ghazali juga sama. Ketika ada orang memujinya, dia lihat, oh aku tidak pantas dipuji seperti itu. Maka itu seakan-akan dia mengatakan, yang mengizinkan orang itu memujiku siapa? Allah. Sebenarnya Allah sedang menyuruhku qiyamul lail setiap malam, sepenuh malam. Ketika ada orang mencaci maki dia, apa kata dia? Hamad bin Zaid yang mengatakan Imam Abu Hanifah ini mubtadi'. No. Abu Hanifah imam besar, disebut ahli bid'ah. Ketika meninggal disebut najis, najasatul ard. Ada di kitab-kitab semua, di kitab Abu Nu'aim, di kitab Zahabi, lengkap itu. Sekelas Abu Hanifah, qiyamul lail setiap malam, kullul lail, ya, sepenuh malam. Itu dikatai najis oleh Imam Muhammad bin Zaid. Tapi beliau nggak marah. Saya nggak pernah mendapat satu riwayat Abu Hanifah menjawab kalam Muhammad bin Zaid. Nah, ini pelajaran besar buat kita. Kalau ada orang mengkontroversikan kita, kita nggak perlu balas kontroversi itu. Ya, kita jawab dengan cara yang positif. Ya, kita ngaji-ngaji aja. Ya. Terutama kepada adinda para mahasantri ya. Nih kiai-kiai kita ini nggak usah disuruh bawa handphone untuk ngerekam dirinya. Kalian kalau mau terkenal bikin dulu kiainya terkenal ya. Jadi kalau ngajar minta izin, Pak Kiai izin dong mau melive-kan. Tapi profesional dikit, pakai mic lah ya, modal dikit lah. Videonya ada, muridnya gerak-gerak, suaranya nggak jelas. Ya sama aja bohong. Jangan biarkan kiai kita mau khutbah dia ngerekam-rekam dirinya sendiri, kan memalukan. Khidmat, kalau mau khidmat begitu caranya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi ini ngambil dari inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka kebangkitan spiritual dan intelektual itu tidak lepas dari malam. Ya. Saya dulu ngaji Ihya itu malam hari. Ngaji Hikam dulu pernah malam hari. Sebelum ketemu kitab-kitab yang lain, ketemunya kitab Ihya, Hikam I'an-Tolibin. Jadi itu kitab pertama yang saya pelajari. Kayaknya terlalu cepet ya. Seharusnya kan kitab kecil dulu ya. Risalah Mu'awanah gitu ya. Al-Bidayah wan Nihayah, Bidayatul Hidayah. Seharusnya itu. Tapi guru saya maunya ngaji kitab yang berat. Maka kita kemudian ketika mulai remaja harus mencari asasnya lebih kuat supaya tidak melenceng dari apa yang kita sebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi ini inna anzalnahu fi lailatul qadar,
Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan Alkitab, menurunkan ilmu. Jika kepada Rasulullah itu dari atas ke bawah, Rasulullah pun menjadikan dirinya di bawah. Maka kita harus merendah kepada pewaris-pewaris para nabi. Insya Allah ilmunya langsung masuk. Dan tidak banyak orang-orang yang memahami ini, sehingga memang banyak santri, tapi sedikit sekali yang jadi pewaris. Itu saya heran. Ini pesantren banyak sekali. Ini santri kita berapa di sini, Abu ya? 1000 ya? Yang mondok 1000, belum lagi yang lain. Tapi kenapa nggak semuanya jadi ulama? Nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Ulama itu kan nggak mesti ngajar kitab toh. Seandainya nanti ada yang jadi engineer, tapi jiwanya jiwa ulama, itu juga bagus. Ya, mau jadi polisi, kamu jadi tentara, kamu jadi presiden, mau jadi politisi, seperti Abuya kan pernah jadi politisi kan? Ya, dan berhasil lagi 2 periode Abuya ya. Itu tanda bahwa santri nggak melulu baca kitab, harus mengerti. Kita sebut map politik. Berpolitik kalau nggak ngaji kitab, nggak akan beres. Nggak akan beres. Nah, saya mengambil bagian ini, yang bagian terakhir sebelum kita diskusi. Ya, yang tadi muqaddimah, yang ini muqaddimahnya muqaddimah. Ada satu kitab, mohon para kiai cari kitabnya, dan PDF-nya sudah ada. Al-Ghiyathi, karya Imam Al-Juwaini, Syekhu A'immatina, guru dari imam-imam kita. Imam kita yang bernama Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu, futuh usul fiqh dan fiqihnya, mantiknya lewat Imam Al-Juwaini. Beliau ini, Al-Juwaini, bukan orang Arab murni. Beliau tinggalnya di Persia, satu kota yang maju namanya Naisapur, kampungnya Imam Muslim. Imam Al-Juwaini pergi haji. Tapi di mana dia berdiri, di mana dia duduk, di situ ada orang yang ingin ngaji kepadanya. Di zaman dulu kalau haji minimal 6 bulan sampai 1 tahun sakan ya, yamkus fi Makkah atau fi Madinah, fil Madinah. Makanya sampai hari ini di Mekah itu kalau nyari orang Indonesia pasti inisial depannya M, Madura. Ya, mau cari mutawif Madura. Mau cari majelis Madura, majelisnya Rusaifah, Syekh Ismail Zain, Habib Fulan, Syekh Yasin Al-Fadil, semuanya majelis ada orang Madura. Saya juga bingung ini ya, kenapa orang Padang udah nggak ada lagi nih? Madura semua, Masya Allah. Itu tempat orang Madura dulu berkeliaran di Mekah. Dulu Imam Juwaini pernah di sana. Imam Juwaini duduk di sana, tinggal mujawir di Makkah nisf sana, ya, setengah tahun beliau tinggal di Mekah. Tapi dalam waktu setengah tahun dia pindah Mekah Madinah 3 bulan. Di mana dia duduk, di situ majelis berdiri. Maka disebutlah Syekhul Haramain, Imamul Haramain. Dan dia punya satu kitab hadiah untuk kita di masa ini. Apa kata beliau? Nasnya Al-Ghiyas itu kalau saya petakan, beliau berbicara tentang nas, teks keagamaan. Agama kita ini nasnya ada 2. Ada yang wahyu suci, qudsi. Ini kesimpulan saya loh baca kitab ya. Kalau dicari pun di sana nggak ada lafaznya nggak seperti ini. Ada yang kedua ijtihadi, satu wahyu qudsi, kudus suci, itu yang anzala, yang turun, anzalna. Ada yang ijtihadi, jika ini babnya tajalli turun dari Allah, kalau ini taraqi dari hamba kepada Allah, ini ijtihad. Yang suci inilah yang melahirkan yang kita sebut syariat. Jadi qudsi itu yang disebut syariat. Nah, di dalamnya ada Al-Quran, ada sunnah yang mutawatir. Sunnah yang tidak mutawatir tidak suci.
karena masih bisa dikritik rawinya, matannya. Tapi sunnah mutawatir kal Quran ya, la yuntaqat alaih, tidak bisa dikritisi, qat'i ya, qat'i, dan dia tidak banyak. Tapi sunnah yang di bawah mutawatir, ini masih bisa dikritisi, baik matannya, baik rawinya, baik itu kemudian asbabul wurudnya, itu bisa dikritisi. Ini yang suci ini tidak boleh diganggu gugat sama sekali. Ya. Inilah yang disebut tidak lekang dimakan zaman. Ya. Salihun likuli zaman wa makan. Itu syariat muqaddasah. Tapi ijtihadi, teks-teks ijtihadi itu ada hasil muamalah ta'amul al-faqih yang disebut dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, rawahul Bukhari wa Tirmidzi bisanadin muttasilin. Ya, di Bukhari itu ada disebutkan muallaq, ada yang muttasilin juga. Allah jika berkehendak keberkahan, kebaikan bagi seseorang, yufaqih. Kalimat yufaqih itu menunjukkan proses. Allah akan libatkan dia, Allah akan terjunkan dia, Allah akan masukkan dia, sehingga masuk ke dalam asbab-asbab dia mengerti agama. Yufaqihu fid din. Dari situlah muncul teks yang disebut fikih. Fikih di zaman abad pertama, kedua, ketiga bukanlah fikih yang kita kenal hari ini. Sumbernya ada di Juwaini, ada di Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan di Muqaddimah Ihya, kitab ini ditulis untuk para fuqaha, karena dulu fikih bukan hanya ilmu zahir, ahkam yang zahir. Dulu fikih ada namanya, kalau Imam Abu Hanifah, al-fiqhul akbar, ada al-absat, ada al-asghar. Kita pinjamlah istilah itu, tapi maknanya kita bedakan. Al-fiqhul akbar usuluddin, al-absat kalau kita ambil versi kita itu usul fiqh dan sejenisnya, usulul tafsir, usulul hadis. Dan yang terakhir al-fiqh al-asghar, tafsir, fikih, ya, hasil-hasil kitab-kitab, bab-bab, bahkan hasil teks yang ada di akidah, ketika turun menjadi teks dia menjadi asghar. Makanya terjadi perbedaan antara Imam Asy'ari dan Maturidi dalam bab takwin, kun, qudrah, iradah. Ya, masih ingat? Lupa ya? Kiai kebanyakan baca kitab kayaknya ya. Bab kalam itu mereka ikhtilaf sudah. Istilah fardu dan wajib. Nah, jadi fikih, ada fikih yang akbar, ada yang medium, ada yang kecil, asghar. Apa kalau diterjemahin tuh? Fikih minor, ya. Fikih besar, fikih menengah, fikih kecil. Yang kita sebut fikih hari ini itu fikih kecil. Inilah yang melahirkan mazhab. Dan mujtahid, ada ratusan mujtahid dalam sejarah Islam, namun yang bertahan wa ma lillahi baqiyah, yang bertahan yang karena memang mereka dulu muttasil billah, usul kepada Allah, tidak hanya murni ra'yu. Jadi kalaupun Abu Hanifah dituduh ra'yu, enggak. Serokyu-rokyu Abu Hanifah masih ada unsur-unsur laduninya. Nah, inilah yang dikatakan oleh imam kita. Nah, ini diungkap oleh Ibnu Arabi, apa kata beliau? Wahyu tasyri'iyah inqata'at. Wahyu syariat putus, udah nggak ada lagi. La nabiyya ba'di, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka la taghayyur fi syariah, tidak ada perubahan dalam syariat. Tapi yang kedua, la tanqati' wahyun nubuwah, la yanqati' wahyun nubuwah. Ilham gitu kita artikan. Ilham yang turun kepada ulama, bentuknya laduni, futuh, itulah yang lahirnya 4 mazhab, Sahih Bukhari Muslim, mazhab Imam Asy'ari, Maturidi, Thariqah Sufi Junaid, Al-Jilani, Naqsyabandi, Tijani, Idrisi, sampai sekarang. Siapa tahu nanti
Abuya buat torikot juga kan, torikot Busrawiyah Karimiyah, ya kan? Boleh, tinggal nanti dilihat. Wa malillahi baqiyah. Kalau karena Allah pasti kekal. Syekh Ahmad Khatib Sambas, orang kita, beliau gabung dua torikoh, Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah, namanya TQN. Di masanya kontroversial, dikritisi oleh Syekh Ismail, orang kampung saya, Al-Minangkabawi, lama di Mekah. Mereka debat dulu, sama-sama pengamal torikot debat. Torikot Syekh Ismail terus jalan di Sumatera, Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Torikot beliau berkembang di Madura, berkembang di Jawa, berkembang bahkan sampai ke jiran. Wa malillahi baqiyah. Mereka kontroversi di zamannya itu biasa. Maka kita nggak perlu ribut dengan masalah itu. Ya, kita nikmati saja hasilnya. Dan sekarang kita menikmati hasil-hasil itu. Tapi saya berkeyakinan kita perlu torikoh-torikoh baru, atau minimal revisi torikoh lama. Karena zaman dulu nggak ada gadget. Dulu kiai itu pegangannya tasbih aja. Sekarang kan pegangan kiai Oppo, apalagi Samsung, Apple tapi nggak bisa dimakan. Pegangan kiai sudah lain hari ini. Anak-anak muda santri sama. Maka perlu ada tajdid dalam torikoh, tapi tidak ada tajdid fi syariah. Torikoh boleh berubah, tapi syariat tidak boleh berubah. Ini usul-usul yang kita, usul pokok-pokok yang kemudian kita sepakati sebenarnya. Nah, karena ada orang-orang yang dapat ilham-ilham ini, inilah yang merubah negeri ini. Jadi hemat saya, perubahan itu bukan karena kecerdasan ini. Sejarah mencatat Sokrates, kalau orang kita baca Sokrates, ya, Sokrates itu guru dari Aflatun, Plato, kakek guru dari Aristoteles, itu maha guru filsafat, mati bunuh diri minum racun karena dia memikirkan kota kecil di mana Athena, bukan Athena, birra'yihi, dia nggak usul kepada Allah. Itu bunuh diri dia. Muridnya paham, Plato. Maka Plato ini termasuk yang sudah mulai sadar, tapi dia menjadi kemudian seorang spiritualis. Maka filsafat dia dituduh sebagai sumber filsafat falsafi, sufi falsafi. Itu keliru, nggak benar. Ya. Muridnya muncul lagi Aristoteles, tetap gagal. Hanya berhasil di buku, tidak pernah berhasil di dunia nyata. Sampai datang Al-Farabi, tetap hanya nggak bisa nulis buku aja. Baru berhasil di tangan Imam Ghazali. Imam Ghazali lah yang kemudian menyempurnakan kekurangan mereka. Maka Ghazali membersamai Nizamul Mulk, Perdana Menteri di Baghdad. Ide-ide dia inilah yang kemudian menjadi siasah sunniyah, perpolitikan di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah, praktis. Ini kan ejekan filosof di Prancis, ya. Apa kata mereka? Plato, Aristo ini buat konsep negara itu indah sekali. Nanti deh saya cerita ya. Itu apa kata peneliti ini, saya nggak usah sebut. Tapi sayang sekali, konsep itu hanya akan ada dalam ide dia, dalam pikiran dia dan khayalnya, tidak akan pernah ada di alam nyata. Lain dengan Nabi Muhammad, ya, nggak perlu berfilsafat, langsung wahyu. Kekuatan wahyu inilah yang membuat ada kebangkitan. Nah, ilmu wahyu, karena wahyu yang hakiki, yang nubuat tasyri'iyah sudah berhenti, tapi ilham belum berhenti, dan ilham itu masih diturunkan ulama dalam kitab. Kita bisa ambil langkah dari sana. Jika imam-imam terdahulu dapat ilham, mungkinkah imam sekarang dapat ilham? Mungkin nggak? Bukan anaknya namanya ilham, bukan. Atau bunyai dapat suami namanya ilham, bukan. Jika dulu ada Sidi Ahmad Tijani, Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, rohaninya terasa bertemu Rasulullah, ulama sekarang mungkin nggak bertemu Rasulullah. Kenapa mungkin? Karena dia bukan nabi, kita juga bukan nabi. Maka secara ilmu akidah
liqa'un nabi yaqzatan wa manaman itu mungkin, ya. Aklan, apalagi secara naklan. Ketika imam-imam ini mereka dapat isyarat, ada keberanian luar biasa di situ, sehingga mereka tidak mendengarkan kata-kata netizen. Yang didengerin istafti qalbak, itulah kitab yang sebenarnya. Minta fatwalah ke dalam kalbumu, disitulah turun ilmu-ilmu yang sebenarnya. Tapi asbabnya mesti ada ngaji kitab, supaya nanti bukan halu, bukan was-was syaitani, ya. Jadi kenapa kita mesti membaca kitab-kitab kuning, Bapak Ibu, para kiai, para bunyai, para mahasantri? Karena Allah menitipkan rahasia-rahasia ilmunya di dada ulama, dan ulama menerjemahkannya di dalam kitab. Nah, inilah panduan masa lalu, sekarang, masa depan. Insya Allah akan terjadi perubahan terus. Dan bagian yang paling inti yang perlu kita ketahui, wahyu kudusi tidak boleh dikritik, tidak boleh berubah. Tapi wahyu ilhami, saya hindari kata wahyu, cukup kita sebut ilham. Ilham, fatwa, ijtihad, mahallun naqad, itu boleh dikritisi. Justru disitulah kita kemudian bertemu taqaddumul ummah wa tamaddun, ya, kemajuan umat, insya Allah. Barangkali itu yang dapat saya. Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi ini dia ahlu sunnah, dia imam ahlu sunnah luar biasa, juga sangat kuat memberantas bid'ah dengan cara yang lembut tentunya. Nah, beliau berguru ke banyak ulama, salah satunya tadi Mirkulal, dan nanti kita akan lihat di sini silsilahnya kemana, ya. Ternyata silsilahnya bercabang dua ke atas, satu ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu ke Sayyidina Ali karamallahu wajah, ya. Nah, maka kita nanti akan memulai dari silsilah Abu Bakar, ya, silsilah Ali, jadi dua itu. Lalu setelah Abu Bakar, Ali, lanjut kepada Qasim. Sebenarnya di riwayat kita juga ada bahwa Sayyidina Salman berguru kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi turun ke Abu Bakar, turun ke Salman, turun ke, nah ini rahasianya. Kenapa Salman ini kan orang Persia, maka thariqat ini thariqat yang banyak dipakai orang Persia dan Khurasan dan Uzbekistan, karena ada Salman itu di situ, ya. Salman Al-Farisi punya murid, yaitu cucu dari Sayyidina Abu Bakar, yang namanya Sayyidina Qasim. Sayyidina Qasim ini kalau di Jawa ada wali 9, dulu di Madinah ada namanya wali 7, bahasa Arabnya fuqaha'u sab'ah. Dulu wali itu disebut fuqaha. Sekarang fuqaha itu ahli hukum, suka hukum orang, suka cari kesalahan orang, memang tugasnya, ya, suka hukum, ini bid'ah, nah bid'ah. Kalau dulu fuqaha itu artinya boleh disebut juga aulia. Arti fuqaha itu jadi aulia sab'ah, wali yang 7. Nah, wali yang 7 itu salah satu yang masyhur adalah Maulana Al-Imam Qasim. Nah, kita mulai menjelaskan dari beliau, karena Sayyidina Abu Bakar sudah masyhur, Sayyidina Ali sudah masyhur, ya. Sebelum masuk ke Sayyidina Qasim, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, mereka berdua ini ada dua hal yang berbeda dalam bermakrifat. Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa mengenal Allah itu sangatlah sulit, ya. Ketika engkau mengaku tidak tahu, itulah pengetahuan yang hakiki. Jadi orang kalau sudah merasa dirinya kosong, baru Allah isi. Itu thariqahnya Sayyidina Abu Bakar, ya. Qauluka la adri, ya. Ya, apa kata beliau ketika orang mengatakan la adri, itulah dia mendapat ma'rifat. Lain dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan engkau berma'rifat itu, mengenal Allah itu, ma'rifat berarti mengenal, ketika
Allah yang mengenalkan dirinya kepadamu. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Rabbku, Tuhanku, karena dia mengenalkan dirinya kepadaku. Ya. Semakna nggak dengan Sayyidina Abu Bakar? Sebenarnya sama. Namun Sayyidina Abu Bakar membuka awal, engkau kosongkan dulu dirimu. Jangan merasa alim, jangan merasa sudah bertorikoh, bermazhab, jangan merasa diri sudah bersanad, dan lain sebagainya. Itu di-keep, itu harus disimpan di tempat yang suatu saat perlu dikeluarkan. Ya. Lalu setelah dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar, orang murid-murid kosong, nah dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Jadi ilmu ma'rifat berkembang sampai akhir zaman. Syariat berhenti. Syariat tidak boleh lagi berubah. Ya, inqata'at asy-syariah, sudah selesai syariat. Tapi nasya'at wa tatawwarat wa zadat wa namat al-ma'rifah. Sedangkan ma'rifat, knowledge, pengetahuan tentang Allah itu bertambah. Itu yang bertambah. Inilah makna para kalam dari Sayyidina Abu Yazid, ya, dan imam-imam yang dahulu. Apa kata beliau? Kami berenang di lautan ma'rifat yang mana para nabi selain Nabi Muhammad dulu berhenti di pantainya. Bayangkan samudra laut itu adalah ma'rifat, samudra ma'rifat. Para nabi sebelum Nabi Muhammad dulu berhenti di situ. Karena memang para nabi belum disempurnakan Allah kecuali dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Muhammad SAW Allah utus sebagai Rasul, maka sahabat-sahabatnya, umat-umatnya disuruh menikmati dan berenang di lautan ma'rifat itu. Itu salah satu makna yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Kattani mengenai makna apakah maksud kalam wali-wali terdahulu. Kami berenang di lautan ma'rifat yang dulu para nabi berhenti. Kenapa? Ini lautan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh masuk itu cuma umatnya. Yang boleh berenang di situ cuma umatnya. Itulah sebabnya para nabi ikut sholat di belakang Nabi Muhammad SAW waktu Isra, supaya mereka sah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jangan heran kalau obrolan ma'rifat kitab per zaman, per masa itu bertambah berkembang, bertambah berat. Tapi berat terasanya tidak berat. Pembahasannya rumit, tapi ketika dibaca tidak rumit. Dulu sahabat Nabi membahasnya cuma sedikit karena zaman mereka zaman memantapkan syariat. Nah, di zaman kita syariat sudah mantap, maka kita harus upgrade terus. Kita memantapkan ilmu ma'rifatullah. Ya. Apakah ini berlebihan? Tidak. Iman sahabat masih lebih tinggi dari kita. Cuma ma'rifat sahabat, knowledge sahabat, pengetahuan sahabat belum tentu lebih tinggi dari orang akhir zaman. Apa beda iman dengan ma'rifat? Beda. Kalau iman karena mereka bertemu Rasulullah, jumpa Rasulullah, maka iman mereka jauh lebih tinggi dari kita. Tapi kalau knowledge, coba sahabat-sahabat apakah mereka sekolah? Apakah sahabat-sahabat tahu jumlah hadis sebanyak jumlah hadis Bukhari? Yang rumit itu? Enggak. Nah, maka knowledge itu berkembang. Kalau ditanya, coba bawa siapa yang masuk ke alam sahabat, tanya hukum kredit barang. Persoalan fikih hari ini nggak ada di zaman dulu. Hukum bank nggak ada di zaman dulu. Nah, jadi jangankan ilmu rohani, ma'rifat zahir pun berkembang. Apalagi ma'rifat batin. Tapi iman sudah flat. Yang bertambah itu indikasi iman. Jadi kalau ada ungkapan iman naik turun, itu indikasinya. Sedangkan iman tidak boleh nambah. Iman itu sabit fil qulub. Nggak boleh naik, nggak boleh berubah di bid'ah. Ya. Nah, ini perbedaan antara dua sahabat yang besar, dan kita nggak boleh berhenti, kita lanjutkan apa yang sudah mereka buka. Maka jangan heran ada ma'rifat yang dulu tidak boleh dibuka, zaman setelahnya orang biasa buka. Ya.
Nah, insya Allah pun kita akan melanjutkan semangat ini, semangat menyebarkan ilmu-ilmu kerohanian, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, maka ilmuilah, carilah ilmu, dalamilah ilmu tentang apa? Annahu la ilaha illallah, mengenai makrifat la ilaha illallah. Maka niatkan di sini kita sedang praktek untuk la ilaha. Kalau kajiannya sudah ramai dari kemarin, ya sudah 12 bulan, 11 bulan kita mengkaji la ilaha illallah. Nah, ini prakteknya. Ya, hanya di bibir saja diceramahkan nggak cukup, dia mesti ada khalwatnya, ya, ada latihannya. Imam Qasim ini, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ayahnya Muhammad bin Abi Bakar, itu menikah dengan perempuan bukan Arab, non Arab, ya, mulukul ajam, boleh disebut princess lah, putri istana dari kerajaan tertentu di Persia, menikah dengan beliau. Lahirlah anaknya namanya Abdur Rahman yang menjadi wali fuqaha us-sab'ah di zamannya, ya. Nah, lalu beliau ini menjadi ulama yang sholatnya jangan tanggung-tanggung, ya. Saya biasanya kalau di luar Ramadan sholatnya saya nggak terlalu lama, tapi kalau khusus lagi khalwat, lagi itikaf, sujudnya kita panjangkan, rukunya kita panjangkan. Jadi jangan sakit pala nanti kalau sujudnya lama, ya. Insyaallah. Imam Muhammad ini, beliau disebut dengan siqatun rafi'un alimun faqihun ima'un wari'un kathirul hadis. Jadi banyak meriwayatkan hadis. Ketika Yahya bin Sa'ad, ya, beliau Yahya bin Sa'ad datang ke Madinah, apa kata dia? Adrakna bil Madinah ahadan nufaddiluhu alaih. Kami bertemu di kota Madinah seseorang yang kami sangat mengutamakan dia. Dan perhatikan bahwa ahli zikir rohani itu dari dulu syariatnya bagus. Kata beliau, ma ra'aitu ahadan a'lamu bis sunnah minhu. Tidak ada yang lebih mengerti sunnah melebihi Qasim. Itu sebabnya kata Syekh Ramadan Al-Buti, ayah dari Syekh Muhammad Sa'id Ramadan, orang-orang yang bersanad kepada Sayyidina Qasim ini, yang kemudian menjadi Thariqah Naqsyabandiyah, itu biasanya lebih dekat ke sunnah dan lebih jauh dari bid'ah, ya. Namun ini bukan berarti Thariqat yang lain, enggak, ya. Syazili juga kuat, Qadiri juga kuat, Ba'lawi juga kuat, Syatari juga kuat, dan lain-lain, Thariqat Ahmadi, Tijani, dan lain-lainnya. Beliau wafat, ya. Matal Qasim bin Muhammad baina Makkah wal Madinah hajan atau mu'tamiran. Beliau ini wafat karena punya amalan haji hampir setiap tahun. Wajar, jaraknya dekat Mekah ke Madinah, Madinah Mekah. Nah, beliau wafat di antara itu, dan kita nggak tahu tempatnya sekarang. Makanya kalau teman-teman nanti melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah, jangan lupa mengirimkan Fatihah untuk Sayyidina Qasim di tengah perjalanan. Ila ruhi Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Al-Fatihah. Ya, karena beliau dikuburkan, makbarahnya kita sekarang tidak tahu, ya. Jadi beliau berpesan kepada anaknya, kalau aku mati, kuburkan aku seperti orang biasa, lalu thummal haq bi ahlik, lalu kamu pulang, wa ya an taqula kana makana, lalu tidak usah bicara banyak tentang saya. Jadi tidak usah nangis, itu beliau, ya. Dan beliau wafat tahun 106
Hijriah. Sekarang udah tahun 1440 ya. Nah, beliau mempunyai pelanjut banyak sekali, dan juga sir kolbunya dilanjutkan oleh zuriat Sayyidina Ali. Tadi Sayyidina Abu Bakar, sekarang zuriat Sayyidina Ali namanya Sayyidina Ja'far, gelarnya Ja'far Shadiq ya. Sayyidina Ja'far Shadiq itu anak dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin anak dari Sayyidina Al-Husain. Perhatikan, kita cinta semua zuriat Rasulullah, dan kita tidak menjadi Syiah dengan itu. Justru itulah Ahlussunnah ya. Ciri-ciri orang-orang yang sudah menyimpang dari ajaran Ahlussunnah, dia menghina zuriat Nabi ya. Dan Sayyidina Ja'far ini ibunya ternyata zuriat Sayyidina Abu Bakar. Maka tidak mungkin ada imam 12 di zuriat Rasulullah itu yang menghujat Sayyidina Abu Bakar, karena sama dengan menghujat kakeknya. Jadi ketika ada orang menghujat Sayyidina Abu Bakar di depan Sayyidina Ja'far, apa kata dia? Kau sedang menghujat kakekku ya. Nah, beliau ini lahir tahun, nah ini Ramadan ke berapa ini ya? Samin Ramadan, hari ke-8 atau malam ke-9 Ramadan, tahun 83 Hijriah. Nah, imam ini karena hidup di zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah ini benci dengan zuriat Nabi, kecuali sebagian. Maka dia dan zuriatnya menahan diri untuk tidak berbicara politik, dan itu sampai hari ini. Itu sejarahnya kenapa zuriat Nabi tidak akan bicara tentang politik sebanyak Sayyidina Ali, sampai nanti zuriat beliau Al-Imam Al-Mahdi muncul. Itu sebabnya kalau ada zuriat Nabi hari ini bicara politik, itu akan jadi masalah. Beliaunya nanti menghadapi ujian yang berat, tidak hanya di Indonesia, di negeri manapun, kecuali jalur Sayyidina Al-Hasan. Jalur Sayyidina Al-Hasan Brunei, itu kan Sayyidina Al-Hasan ya, Sultan Hasanul Bolkiah yang mentakrif dulu, mentakrir salah satunya Syekh Maimun Zubair, Bahmun, kemudian Yordan, dan terakhir Maroko, Maghrib. Itu zuriat Sayyidina Al-Hasan. Sedangkan zuriat Sayyidina Al-Husain ini agak berat. Ini ujian beliau. Sayyidina Al-Husain pertama bicara politik langsung dipenggal dan dipisah kepala dengan badannya. Nah, maka saya kalau ada habaib berpolitik, oke, silakan. Tapi saya hanya berani mendoakan beliau. Khawatir nanti ada ujian berat bagi beliau-beliau itu. Sedangkan kita cinta kepada beliau-beliau itu. Ya. Dan yang kedua yang paling penting, Imam 12 yang diyakini Syiah, Itsna Asyariyah, bagi mereka itu imam mereka. Tapi bagi kita Ahlussunnah, mereka itu imam kita. Bagi kita, mereka tidak mungkin menghujat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tidak mungkin menghujat sahabat. Sedangkan Syiah ini kan khasnya, yang Rafidhah itu hujat sahabat, karena menuduh sahabat Nabi merampas pemerintahan dari Sayyidina Ali. Nah, imam 12, jadi zuriat sampai ke 12. Bagi kita itu imam kita. Walaupun menurut mereka itu imam mereka. Dari mana saya tahu? Ternyata penulis kitab Barzanji itu nulis, ada kitab apa judulnya itu, tentang Nazam Ahlul Badr ya, Nazam Ahlul Badr, kemudian Nazam Ahli Uhud, dan ada khatam doanya, dan dia menyebutkan nama Imam 12 setelah hanya orang-orang belakangan yang menuduh ya. Jadi kita bersanad kepada Sayyidina Ja'far.
Sehingga Ja'far ini punya murid banyak. Imam Malik, guru Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Hanafi. Mazhab Hanafi, pernah dengar ya? Mazhab Hanafi yang sering yang dipakai oleh ulama India kebanyakan dan ulama Turki. Mereka mengikuti Pakistan termasuk, bahkan juga Uzbek. Mereka Hanafiyah. Nah, Imam Abu Hanifah, nama kecilnya Nu'man bin Thabit, apa kata beliau? Laula Ja'far, kalau bukan karena Imam Ja'far ini, lahalaka ibn Nu'man bin Thabit. Tentu Nu'man bin Thabit akan menjadi orang yang binasa karena sombong dengan ilmunya. Maka ketika Sayyidina Abu Hanifah dihujat oleh salah satu ahli hadis namanya Hamad bin Zaid, dia tidak balas. Tahu nggak hujatannya apa? Abu Hanifah dihujat sebagai najisnya bumi, kencingnya bumi, taiknya bumi, kotoran bumi. Apakah boleh balas? Tidak, boleh tidak balas. Wah, ini hebatnya orang kalau ketemu wali Allah, berguru kepada kekasih Allah, dia dihujat, dia tidak balas. Oh, harga diri, oh, itulah harga diri dia. Kalau bagi kita kan, saya punya harga diri, saya harus balas. Nah, begitu. Bagi orang-orang besar, jika ada cuma sedikit yang mengganggu, cubitan kecil, kita jalan terus. Justru dia, apabila terganggu dengan hujatan itu, dia kecil. Hanya orang kecil yang terganggu oleh cuitan orang begitu, orang pembenci. Ya. Berkata Imam Umar bin Abil Mikdam, apa kata dia? Kuntu idza nazartu ila Ja'far ibni Muhammad alimtu annahu min sulalatin nabiyyin. Setelah aku mandang Ja'far, aku baru tahu begini zuriat Nabi yang sebenarnya. Jadi jika hari ini ada zuriat Nabi yang mungkin bikin gaduh, ya, kita jangan mempertanyakan nasabnya. Cukup kita katakan, saya tidak suka dengan perbuatan dia, tapi saya tetap cinta dengan darahnya. Gitu ya. Jadi nggak usah kemudian pukul rata. Kita buang semua, tidak boleh. Imam Malik berkata kepada Ja'far bin Muhammad, Imam Malik berkata kepada muridnya bahwa Ja'far bin Muhammad, Ja'far Shadiq ini pernah berkalam kepada sahibnya Imam Malik, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sering dengar Imam Sufyan Ats-Tsauri? Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ahli hadis. Dia wirid baca Quran 20 tahun baru merasakan setelah bertemu Ja'far Shadiq. 20 tahun membaca Quran, ketemu Ja'far Shadiq baru dia menikmati baca Quran. Ya. Kata beliau kepada Imam Sufyan, hina qala la akum hatta tuhaddithani wa ana uhaddithuka. Wahai Tuan Syekh Ja'far, Tuan Imam Ja'far, saya tidak berangkat, tidak mau angkat kaki dari tempatmu sampai engkau mengajarkanku beberapa hal. Ya. Lalu Imam Ja'far jawab, baik. Ya Sufyan, nah ini pesan, ini kajian inti kita pada sore ini. Pesan beliau, ya Sufyan, idza an'ama Allahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta baqa'aha wa dawamaha fa aktsir min alhamdi wa syukri 'alaiha. Jika engkau dapat nikmat baik zahir atau batin. Zahir itu fasilitas duniawi, rezeki yang lancar, keluarga yang baik, anak-anak yang lucu, istri yang solehah, pasangan yang soleh, rumah, kendaraan, kerjaan, semua itu nikmat yang zahir. Nikmat yang batin, nikmat lezatnya zikir, lezatnya sholat tasbih. Tadi sudah coba ya, lezatnya duduk walaupun sakit di kaki. Orang mau cari nikmat dunia pun harus berpayah-payah dulu. Kenapa mau cari nikmat akhirat tidak mau payah-payah dulu? Jadi jika kaki, punggung, kepala sakit, nikmati. Ya, nanti Allah akan ganti dengan nikmat batin. Ya. Nah, apa kata beliau? Jika engkau hendak Allah bakokkan, Allah kekalkan nikmatmu baik yang zahir ataupun yang batin. Berkawan ini nikmat. Nah, ini jangan lagi disebut kawan. Ini kita bersau. Dalilnya innamal mu'minuna, kalian itu orang beriman bersaudara. Jadi kalau mereka kurang, kita bantu. Kalau mereka ketiduran, udah mau dekat jam sholat, kita bangunkan. Ya, jadi jangan dibiarkan.
Dia kalau bangun batuk-batuk, saya lebih senang dia tidur. Nah, jangan begitu. Ya. Apa kata beliau? Jika engkau ingin nikmatmu Allah kekalkan, fa'akthir minal hamdi wasyukur alaiha, maka perbanyaklah memuji dan mensyukurinya. Nah, cara mensyukuri itu ada dua. Pertama, mensyukuri nikmat. Tapi yang paling tinggi, mensyukuri pemberi nikmat. Mensyukuri pemberi nikmat, meyakini bahwa semua yang diberi turun dari Dia. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, diberi sedikit rasanya besar. Tapi kalau belum kenal kepada Allah, diberi banyak rasanya sedikit. Ya, sudah kenal Allah, harus kenal Allah. Ya. Supaya nikmat itu terasa, kalau dia besar, terasa lebih besar lagi. Dan ciri-ciri orang yang bersyukur tadi, meyakini sang pemberi itu Allah. Yang kedua, suka berbagi, membantu orang-orang fuqara, masakin, para mujahidin, guru-guru ulama, ya, itu bantu mereka, berbagi. Ya, karena kita punya usaha, belum tentu usaha kita halal semua. Maka Nabi berkhutbah di tengah pasar, kata beliau, ya ma'syarut tujar, wahai para pedagang, pebisnis, pengusaha, kalian itu punya amal, itu banyak campur-campur dengan sumpah palsu, dengan ini, tips, semuanya, pelicin, segala macam. Maka bersihkanlah dengan apa? Tasaddaqu, banyak-banyak berbagi. Ya. Nah itu nanti Allah akan tambah bakokkan. Jadi yang kita sisakan itu Allah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Gitu, ya. Sama sebagai guru, para muallim, dia nggak boleh pelit ilmu, tidak boleh bakhil ilmu. Dia mesti bagikan ilmu. Semakin seorang guru bagi ilmunya, maka Allah tambah ilmu laduninya. Gitu. Ini di antara yang hadir nih, tuan-tuan nih pasti ada juga yang punya ilmu tentang apa. Bagi ke temannya. Nggak akan jadi pesaing. Nanti Allah akan gandakan keberkahan dalam dirinya. Ada yang paling mahal di dunia ini, yaitu as-sa'adah, happiness, kebahagiaan. Dan orang yang suka berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi waktu, berbagi pengalaman, Allah berikan dia kebahagiaan yang berlipat-lipat yang nggak ada pada orang yang menumpuk-numpuk ilmu dan menumpuk harta. Gitu. Jadi kenapa saya suka berbagi? Karena saya ingin bahagia. Ya. Orang biasanya kalau sudah bulan Ramadan ini ilmu-ilmu yang rohani nggak dibagi. Kita justru ini saatnya kita bagi, ya, supaya yang rohani yang di sana tambah lagi. Dan ciri-ciri ilmu itu mati, thariqat mati, zawiyah mati, surau mati, thariqat dia tidak berkembang lagi. Ketika si mursyidnya, gurunya, khalifahnya, muqaddamnya mulai menutup ilmu. Siap-siap, nunggu cuma sekian bulan, sekian tahun, habis. Dan saya melihat sudah banyak. Ya, mungkin saudara-saudara melihat juga sudah banyak. Ya. Lalu yang kedua, apa kata beliau? Sebelum kedua, beliau membacakan ayat la in syakartum la azidannakum. Ayat ini sering dipakai orang kalau mau nambah duit, syukur. Wah, dia bersyukur bukan karena Allah, bersyukur karena ingin tambah duit. Ini enggak benar. Bersyukur itu bukan karena ingin tambah pemberiannya, tapi bertambah perhatian yang Maha memberi. Itulah tujuan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalimatnya di situ, coba perhatikan. Allah nggak bilang la yazidanna atau la yuzad, la zada malukum. Tapi kalimatnya apa? La zada. Kalimatnya apa? La sungguh aku. Ini orang nggak perhatikan itu. Allah kalau bicara aku, berarti ini pentingnya di atas semua yang penting. La in syakartum, jika kamu bersyukur kepada aku
aku akan berikan perhatian lebih kepadamu. Kalau Allah sudah perhatikan kita, sedikit tergores di hati, Allah hantarkan yang kita mau. Dia bukan lagi memberikan sesuatu sesuai nafsu kita lagi, tapi sesuai kehendak dia. Ini yang sir ini yang mau diambil oleh Imam Sufyan kepada Imam Ja'far Shadiq. Jadi kalau bersyukur yang diperhatikan tambah harta atau tambah perhatian Allah? Perhatian Allah, ini baru ahli marifat, baru orang bertorikoh. Ya. Wa idza istaba'ta ar-rizqa fa'akthir min al-istighfar. Nah, sekarang sebaliknya. Kenapa urusan kita ada masalah terus? Usaha kita terhambat terus. Rezeki kita ya, Allah sempitkan. Berarti kita kurang dapat perhatian Allah. Ada masalah berarti. Bukan syukur dulu, minta maaf dulu kepada Allah. Gimana minta maaf kepada Allah? Apa kata beliau? Fa'akthir minal istighfar. Termasuk nikmat rohani. Jadi ada suatu masa di beberapa tahun yang lalu, itu suruh-suruh suluk merasakan, semua mursyid itu merasakan, kenapa zikir pada tahun ini terasa seret, terasa kurang nikmat. Kenapa? Oh, ternyata ada satu adab yang kurang. Maka semua mursyid istighfar, mandi tobat, istighfar kubra, istighfar al-kabir kalau boleh disebut, taubat kubra ya. Gimana? Dibacakan ayat ini, fa'aksirun istighfar fa inna Allah ta'ala qala fi kitabi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, mohon ampun kepada Allah. Apa makna mohon ampun? Istaghfiru dari kata ghafara, ada masalah lalu Allah ditutup oleh Allah, itu namanya ghafara, sampai tidak ada lagi terlihat. Makanya dalam bahasa Arab ada serban, lalu ada serban di dalamnya itu kopiah yang panjang. Dulu itu kopiah Nabi ketika mau perang. Jadi itu baja namanya mighfar, penutup kepala. Istighfar menutupi dosa. Ya Allah, Engkau tahu kami punya aib, tolong ditutup. Nah, itu namanya istighfar. Ya Sufyan, idza ahzanaka amrun min sultanin aw ghairih. Ini kepada para pejuang-pejuang dakwah yang sedang bermasalah, berhadapan dengan raja-raja, dengan penguasa-penguasa, ya. Idza ahzanaka amrun, wahai Sufyan, jika engkau ada masalah yang membuat kamu sedih karena berbenturan dengan raja-raja, penguasa, fa'akthir la hawla wa la quwata illa billah. Banyak-banyaklah mengakui lemah dirimu dengan baca la hawla wa la quwata illa billah. Maka wirid ini diturunkan nanti jadi khatam. Ada khatam istighfar, itu khatamnya Maulana Muzhar Janjanani Syamsil Muzhar. Itu di Thariqah Naqsyabandiyah ada khatam istighfar 1000. Tapi yang masyhur khatam khojakan, khatam kulhu. Ya, ada khatam istighfar. Ya, nanti di hari tertentu kita niatkan untuk dunia akhirat kita istighfarkan 1000 nanti ya. Insyaallah sekali duduk. Kuat ya. Mungkin di setelah hari ketiga, setelah kesemutan dan kaki gajahnya mulai berkurang. Ya. Lalu beliau ya ada kalam-kalam berikut yang kita skip, tapi saya tutup dengan kalimat yang menarik di sini. Kata beliau, kata Imam Ja'far, auhallahu ta'ala ila dunya. Allah pernah mewahyukan kepada dunia. Jadi Allah mewahyukan kepada lebah. Makanya madu itu menjadi obat karena ada sir Allah pada lebah. Allah juga punya sir kepada dunia, walaupun dunia ini kata orang hina, tapi toh kita suka. Ya, siapa yang tidak suka? Tapi jangan cinta. Suka itu untuk fasilitas duniawi, tapi kalau cinta ini rohani kita.
Nah, itu makanya hubbud dunia dilarang. Kalau senang makai dunia boleh, suka namanya. Kata beliau, Allah berfirman kepada dunia. Ini sirnya, ini surat kerjanya dunia. Jadi dunia itu punya SK. Ya, ada misi dunia. Apa misi dia? Akhdimi man khadamani wa ataibi man khadamak. Berkhidmatlah wahai dunia kepada orang yang dia berkhidmat kepada aku. Silakan cari dunia, tapi kalbunya sama Allah. Ya. Kalbunya sama Allah. Kata beliau, wahai dunia, khidmatlah kamu kepada orang yang khidmat kepada aku. Wa ataibi man khadamak. Dan buatlah repot, buatlah lelah, buatlah capek orang-orang yang dia berkhidmat untukmu. Nah, maka kenapa saya mengajak semua yang hadir, ya handphonenya diistirahatkan supaya tidak lelah dengan dunianya. Dunia kita sekarang sebesar handphone. Benar ya? Yang membuat kita gaduh, yang membuat kita rusuh, yang membuat kita risau, itu semua di situ. Nah, ini di skip. Orang dulu masih ingat nggak 20 tahun lalu belum ada handphone? Kenapa kita mampu tahan hidup? Kenapa hari ini 1 jam saja tangan sudah mau gerak-gerak? Ya, ada apa ini? Ya. Oke, barangkali itu teman-teman semua. Insya Allah ke depan nanti ada khatam la haula wala quwwata illa billah. Ya, dibacanya 500, khatam Imam Rabbani namanya. Jadi Fatihah, Alam Nashrah, salawat, lalu la haula wala quwwata illa billah. Semuanya ada sanadnya. Lalu ada khatam salawat. Ada macam-macam khatam ya. Yang paling masyhur disebut khatam khajakan, yang kita baca tadi siang dan malam tadi dan subuh juga ya. Khatam khajakan, dan itu dengan kulhu 1000 kali. Tadi kita bagi itu. Ada berapa jumlahnya? 40-an. Ya, kalau dibaca sekian kali kan sudah 1000. Ala kulli hal itu teman-teman semua, sebenarnya masih banyak kalam-kalam ma'rifat beliau yang bisa kita ambil. Insya Allah pelan-pelan nanti kita tambah ya. Setelah beliau nanti nyambung kepada Imam Abu Yazid al-Bustami. Oke, kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk Sayyidina Nabi SAW, para Nabi, para Rasul, para sahabat, para tabi'in, wabil khusus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan silsilah yang kita bacakan tadi. Wa khasul khusus Sayyidina Bali bin Mukan Khadir alaihissalam, wa sadatina ahli Turkun Naqsyabandiyah, wal Ahmadiyah, wal Muhammadiyah, wal Khidriyah, wa Qadiriyah, wa Syaziliyah, wa jami' man intasaba ila Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. إلهنا ربنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.